Saking seringnya makan kepala ikan, dijuluki dia sufi kepala ikan. Ini masyhur betul itu. Baik, sedikit saja saya kutip dalam sebuah literatur sufi. Dulu ada sufi, apa namanya, zuhud, betul, zuhud. Bahkan saking zuhudnya, saking warok, kalau soal makanan hati-hati. Boro-boro mau makan roti kayak begini. Ini roti ngomong-ngomong isinya ungu ya. Ada pesenannya tuh. Mentang-mentang demen ungu, isinya ungu, tapi enak. Jadi, dulu ini sufi besar betul, saking hati-hatinya, kehati-hatiannya. Dan terkenal ma'rifah sudah. Terkenal sudah kasyaf. Saking hati-hatinya, dia kalau makan itu nyari di laut. Saking hati-hatinya. Kalau udah dapet ikan, itu ikan dibelah dua. Jadi yang satu kepalanya, yang satu badannya. Nah, yang badannya dikasih tetangganya. Nah, kepalanya dia makan. Saking seringnya makan kepala ikan, dijuluki dia sufi kepala ikan. Ini masyhur betul ini cerita ya. Mungkin ada yang pernah dengar. Jadi disebutlah dia sufi kepala ikan, kasab dan singkat kata. Mudah-mudahan representatif dengan pertemuan kita kali ini. Singkat kata, karena muridnya banyak, ada yang izin mau ke kota. Nah, sufi kepala ikan hidup di zaman Umayyah II. Umayyah II itu kan Islam waktu di Spanyol. Jadi setelah Rasulullah wafat itu, kepemimpinan Islam itu beralih kepada Khulafa Ar-Rasyidun, ya. Ar-Rasyidun. Nah, setelah Khulafa Ar-Rasyidin nggak ada, tergantikan jadi monarki, jadi Khalifah Umayyah. Ya. Nah, setelah Umayyah kan ada Abbasiyah, karena Umayyah hancur oleh Abbasiyah. Nah, sebelum hancur itu ada delegasi invasi ke Eropa, ya. Nah, makanya ketika Umayyah hancur beralih ke Abbasiyah, ada Umayyah II di Spanyol, di Cordoba. Jadi Umayyah I itu puncak kejayaannya di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, pusat kerajaannya di Damaskus. Kalau Abbasiyah itu di Baghdad, puncak kejayaannya di zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid. Nah, itu intermezzo sedikit. Di Khalifah Umayyah itu kan ada namanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Itu saking baiknya nih ulama, saking baiknya ini khalifah, karena khalifah plus ulama, bahkan ada yang bilang wali min auliyaillah. Itu Khulafa Ar-Rasyidun kan empat. Itu katanya ada 5. Satu lagi Umar bin Abdul Aziz. Saking baiknya ini khalifah, akhirnya didomatkan sebagai Khalifah Ar-Rasyidun yang kelima, Umar bin Abdul Aziz. Tapi sayangnya memimpin sebentar, gak lama-lama. Nah, bahkan keputusan yang paling terkenal dari Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz menjadi simbol pemersatu antara dua bani yang saling berantem, Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Benar ini. Jadi kan begini, Rasulullah meninggal, wafat, itu kan bibit-bibit permusuhan udah ada itu. Ya. Dan konon kata sejarah, ahli sejarah, itu gara-gara tanah, tanah Khandaq namanya. Jadi Siti Fatimah mengklaim itulah warisan satu-satunya, tapi Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar bin Khattab mengklaim bahwa Rasulullah tidak mewarisi apa-apa. Singkat kata, akhirnya terjadi konflik. Bahkan fakta sejarah ini tanpa mengungkit luka lama, biar kita komprehensif pemahaman. Makanya ada perang Jamal, ada perang Siffin. Jamal itu dinisbatkan pada onta putih karena Siti Aisyah pakai naik onta. Perang dengan siapa? Sayyidina Ali. Yang menang Sayyidina Ali. Ada perang Siffin, Muawiyah lawan siapa? Sayyidina Ali. Sama-sama Allahu Akbar ini ya. Sama-sama Allahu Akbar. Bahkan jumlah pasukan Sayyidina Ali selalu kalah jumlah pasukan. Tapi kenapa selalu menang? Karena di dalamnya ada orang yang preman baru masuk Islam, yang konon nanti akan jadi khawarij. Bahkan dulu dalam tarikh ada 70 orang diserbu sama 2000, 1000-nya kalah. Bayangin 70 dilawan 2000 kalah. Nah, kembali ke Umar bin Abdul Aziz,
Nah itu mengembalikan simbol permusuhan, mengembalikan tanda handak kepada Bani Abbasiyah. Makanya diredoin tuh, diredoin. Makanya sepakat bahwa Khalifah Ar-Rasyidun itu ada 5. Salah satunya Umar bin Abdul Aziz. Memang ada ciri dulu Umayyah nanti cirinya hijau-hijau, nanti Abbasiyah cirinya hitam-hitam. Nah, saya nggak terjun di situ. Saya mau melukiskan bahwa ini sufi kepala ikan hidup di zaman Bani Umayyah 2 di Andalus dan di Cordoba. Baik, singkat kata, kembali ke cerita pertama. Jadi saking maroknya, saking jaga-jaganya, dia kalau mau makan dia hati-hati betul, karena sufi begitu ya, nggak sembarangan makan. Nah, ketika makan aja dia nyari di laut. Telah dapat ikan dipecah 2, badannya dikasih tetangga, orang-orang susah. Nah, setiap hari makan kepala ikan. Saking seringnya makan kepala ikan, disebutlah dia sufi kepala ikan. Singkat kata, ada muridnya pengen ke kota, ke Andalusia, ke Cordoba. Izin kepada guru-guru, saya mau ke kota, libur dulu ngaji ya, gitu kurang lebih. Bahasa Lenteng Agung nih ya. Tapi nggak begitu muridnya sufi kepala ikan. Tapi ini bahasa dialog saja. Saya izin, nggak ngaji dulu, saya mau ke kota, ada satu urusan dan lain sebagainya. Apa kata sufi kepala ikan? Kamu mau kemana? Mau ke kota? Oh, iya. Di kota ada guru besar saya katanya. Tolong nanti temui dia, alamatnya di sini, ciri-cirinya begini. Bilang salam dari saya muridnya sufi kepala ikan dan sebagainya dan sebagainya. Insya Allah guru, baik guru. Akhirnya berangkat ke Andalusia. Singkat rasa udah nyampe kota besar, bingung. Nyari rumah gimana, nyari rumah. Akhirnya nanya ke satu, nanya ke RT. Dikasih unjuk, karena RT kan tahu. Siapa namanya? Si Pulan bin Pulan. Cirinya begini. Dianterilah. Nah, dalam khayalan si murid tadi, kalau guru saya begitu tawaduknya, begitu zuhudnya, begitu waroknya soal makanan, apalagi guru besarnya. Kalau guru saya makan kepala ikan doang setiap hari, saking hati-hatinya, jangan sampai ada barang yang masuk sembarangan ke perutnya, apalagi guru besarnya. Pasti lebih sederhana dari guru besar saya, begitu katanya. Di benaknya mikir aja di perjalanan ini. Ketika udah nyampe ke rumah guru besarnya, kaget sedikit gak percaya dianterin. Ini orangnya Kisanak, nih rumahnya. Dia tidak sedikit gak percaya karena rumah yang dianterin sama Pak RT tadi, istilah saya ini ya, nggak ada RT dulu ya, dianterin sama sesepuh sama orang ke rumah yang di luar dari dugaan. Begitu mewahnya dan begitu gedanya. Dia udah mulai ragu, jangan-jangan bukan ini rumah guru besar saya. Singkat kata, dibawa masuk. Apakah rumah si Pulan bin Pulan ini? Ya benar, ini rumahnya si Pulan. Masuk semakin gak percaya lagi, karena pelayannya banyak betul. Apa benar ini guru besarnya guru saya? Karena setahu saya guru saya begitu zuhudnya kepada dunia, begitu hati-hatinya, begitu wirainya. Tapi gurunya kok di luar dari, jangan-jangan bukan. Nah, datang akhirnya, kata pelayannya, mau ketemu Pulan bin Pulan, iya. Akhirnya disediain makanan. Ada roti, dalamnya ungu. Kan kalau tamu begitu ya. Jadi disediain roti, ada buah-buahan, ada apel, ada anggur, ada kesemek. Semua jenis buahan disediain. Tambah ragu lagi. Ini apa benar? Ini guru besar guru saya. Ada teh, ada kopi, ada aqua, semua disediain. Semakin ragu lagi, ya Allah, apa benar? Singkat kata, si guru tadi keluar dari kamar. Dia duduk, dia udah mulai ragu, apa benar ini guru besarnya guru saya? Terus tuh guru tadi bilang, tanpa panjang kalam dia nanya, kamu dari mana? Dari kampung ini. Oh, iya. Kamu muridnya sufi kepala ikan? Wah, langsung tahu nih guru. Langsung tahu. Semakin bertanya-tanya, jadi keder lagi. Ini hatinya udah bertanya-tanya, udah pokoknya 1000 pertanyaan di benaknya tentang si guru besar itu. Kamu murid sufi kepala ikan ya? Iya guru, saya kemarin dalam rangka itu, saya udah tahu katanya. Ada salam dari sufi. Ya, salam kembali waalaikumsalam. Nah, terus guru saya sufi kepala ikan minta pesan, minta nasihat biar dia pegang dalam kehidupan dia sehari. Bilangin sama guru lu, begitu bahasa orang Lenteng. Kalau hidup di dunia itu jangan mikirin dunia mulu, begitu kan. Nah si murid semakin bingung. Setahu dia, guru dia udah paling waroknya orang, paling zuhudnya orang, nasihatnya tentang dunia. Semakin bertanya-tanya lagi ini guru, ini kisah.
Bilangin guru lu, jangan hidup di dunia itu jangan terlalu mikirin dunia. Begitu pesannya. Singkat kata pulang. Di perjalanan masih bertanya-tanya aja nih murid. Ya Allah, ada hikmah apa? Udah kekayaannya begitu, terus nasihatnya juga. Pokoknya di luar dari sangkaan. Singkat kata ketemu kepada Sufi kepala ikan. Karena urusan selesai, pulang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana? Ketemu guru besar saya? Ya ketemu. Alhamdulillah, beruntung, berkah. Ada pesan buat saya? Ada. Apa pesan? Katanya guru jangan terlalu mikirin dunia. Gemeter badannya, dikatakan bercucuran air matanya. Nah si murid semakin bingung lagi. Ini apa urusannya ini? Katanya kalau hidup di dunia jangan terlalu mikirin dunia. Bergetar itu badannya, bercucuran air matanya. Kata Sufi kepala ikan, ya Allah, benar betul guru saya. Kalau hidup di dunia itu jangan mikirin dunia. Begitu kata dia. Saya aja yang setiap hari makan kepala ikan masih menghayalkan terus bagaimana makan ikan yang sesungguhnya, bagaimana lezatnya makan ikan sesungguhnya. Saya kalau lagi makan kepala ikan masih mikirin badannya, katanya begitu. Jadi katanya benar dulu guru saya. Nah ini cerita ini boleh jadi ada makna filosofinya. Yang pertama bahwa orang kaya belum tentu jauh dari kezuhudan, satu. Dan orang miskin belum tentu otomatis jadi zuhud. Kalau miskin kalau gak pernah redho ya jauh. Orang kaya kalau tidak pernah bersyukur juga jauh. Jadi ini orang yang bergelimang harta, yang kelihatan zohirnya mewah begini-begini, jangan nyangka. Banyak ulama-ulama yang mewah supaya kita nggak suuzon. Belum tentu ulama, belum tentu orang yang bergelimang harta jauh dari sifat zuhud. Kita bisa kok bersufiria di atas BMW. Kita bisa, cuman gimana kita hatinya. Dan belum secara otomatis orang yang susah itu dekat dari zuhud. Banyak orang susah tapi nggak pernah syukur kehadiran, nggak pernah redho dengan ketetapan Allah, dia pasti jauh. Nah itu tadi ayat yang pertama saya baca, wa utaghi fi ma atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari dunia kamu. Kalau bapak nggak punya dunia, ini acara nggak bakalan terlaksana. Nah ini kita pengen nyumbang yatim, kita pengen kurban. Jangan terima daging kurban mulu, kan pengen kita dikit-dikit kurban. Makanya kaya dalam Islam boleh silakan. Dulu ketika Ashabus Suffah kedatangan Rasulullah jadi kan Ashabus Suffah itu sahabat Nabi yang miskin. Di situ ada Abu Dzar Al-Ghifari, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abu Hurairah, ada Hanzalah. Jadi miskin, semuanya miskin. Bahkan itu disediakan payung, makanya disebut Ashabus Suffah karena payung. Jadi masjid dibangun, sampingnya ada payung. Nah, ditempatkan buat sahabat Nabi yang susah-susah. Tapi jangan tanya ibadahnya. Kalau malam ya Allah. Bahkan ada yang iktikaf saking lamanya seluruh badannya penuh dengan debu, Hanzalah. Ada yang meninggal di perang Uhud dimandikan oleh malaikat. Terkenal betul. Itu Ashabus Suffah. Jangan tanya. Tapi sayang semuanya susah. Semuanya miskin. Rasulullah bahkan sering ngundang makan, bahkan sahabat di rolling suruh ngundang makan. Dulu ketika akikah Hasan Husain, Rasulullah suruh nuker perak kepada Siti Fatimah, nah disedekahkan kepada Ashabus Suffah. Miskin, lagi kumpul-kumpul nih Ashabus Suffah. Rasulullah datang. Kaifa halukum? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? Baik ya Rasulullah. Rasulullah nanya begini. Bagaimana suatu saat nanti kalian makan pagi wadah yang berbeda, sore berbeda, siang berbeda? Kaya gitu. Kan kalau orang kaya piringnya beda-beda ya. Itu kalau kita catering di gedung, itu sop piringnya lain ya, sate piringnya lain. Kalau orang susah kan mau sop, mau gado-gado piringnya itu, tesinya itu. Malah tesi sekarang nggak kayak dulu ya. Kalau dulu kan sendoknya kuat, sekarang peletot, lawan jengkol aja nggak kuat. Jadi orang kaya, singkat kata, bagaimana kalau suatu saat kalian menjadi kaya? Lalu sahabat Ashabus Suffah nanya, bagaimana keadaan kami ya Rasul? Apakah masih Islam? Iya. Oh tentu lebih baik. Enak kan mengundang orang makan, enak kan nyendong yatim, enak kan membebaskan budak, enak kan berangkat haji. Ya tentu lebih baik ya Rasul. Apa kata Rasul? Tidak. Hari ini lebih baik dari kalian. Dari hari esok. Kalau kalian nanti kaya raya, kalian akan menutup rumah kalian kayak Ka'bah. Kan Ka'bah ditutup.
dan kalian saling menerima. Lalu turunlah ayat walau basatallahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Itu asbabun nuzul. Ustaz, datanya di mana? Coba buka asbabun nuzul dikarang oleh Ahmad Al-Wahidi An-Naisaburi. Turun ayat lau basatul rizqa li ibadihi la baghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Kalau Allah luaskan pasti kalian melampaui batas. Allah turunin sekedarnya saja. Nah, itu asal supaya apa? Kita pernah lihat gak orang ini kalau dia jadi tentara bisa kita digambarin mulu nih, karena dia begitu ya. Lu kalau kaya sombong lu, begitu kan ada ya. Untung Allah nggak kasih kaya lu. Coba lu kali kaya, lu kalau dikasih berilmu, lu pasti belagu lu kan gitu. Ada kita sering lihat begitu. Lu kalau dikasih kaya, nah itu Allah udah tahu la baghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Tetapi Allah nurunkan sesuai kadar. Ini bukan, ada dua cerita yang berdua kutub. Ini bukan ngajarin kita untuk pesimis, bukan. Kadang-kadang kita sering banyak berapa orang waktu susah rajin betul ke masjidnya. Waktu ngontrak rajin betul i'tikaf. Waktu ngontrak rajin betul taklim. Pas sudah jadi pegawai, pas sudah jadi orang, ya Allah, boro-boro mau ngaji lagi udah nggak sempet, udah terlalu sibuk. Banyak kan orang begitu. Ketika susah aja, ya Allah, senyum mulu Ustaz. Waktu rumahnya ngontrak, ya Allah, saya ingat betul waktu datang ke sini senyum mulu sama orang. Saking ramahnya, pagi senyum, siang senyum, sore senyum. Kadang-kadang Ustaz sama tembok senyum. Gila itu. Pas sekarang udah jadi orang, rumah udah beli sendiri, boro-boro menegor. Ya Allah Ustaz, jalannya aja nggak nginjek tanah, kuntilanak. Nah makanya sekali lagi kembali ke konteks bahwa silakan cari dunia, tapi walatan sanasi bagaimana. Jadi jangan lupa daripada akhirat. Makanya saya apresiasi betul ini RT, ya, walaupun ada sumbangannya, ada taklimnya, ada tahlilnya, ada baca rawinya, dan saya mudah-mudahan nggak panjang-panjang, nggak panjang-panjang. Ini ada makan nggak ya? Karena ada 2 undangan lagi maulidnya. Nah, jadi kita doain dah, doa dah, udah nggak panjang, cukup. Kita baca doa nanti biar anuannya komplitnya Habib, kita Fatihah aja. Fatihah kita doain mudah-mudahan RT Pak Sartono dengan juga panitia nih yang nyantuin yatim diberikan kesehatan oleh Allah, keluarganya sakinah mawaddah dan dibalas. Makanya mana nih adik-adik yang musuh ya, baca Fatihah. Kalian di sini cuma diminta Fatihah. Mudah-mudahan dibalas sama Allah. Semua donatur yang ngasih selembar, 2 lembar, seluruh pengurus musola yang menyediakan tempat dan yang lain sebagainya, mudah-mudahan dibalas. Entah itu keluarga sakinah mawaddah warahmah, entah itu panjang usia dalam ta'ah, entah itu pada sehat begitu, anaknya soleh dan soleh, apapun itu kita minta ketetapan baik, asbab kita nyumbang yatim. Al-hadini lillahi hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.